94. Dimitri sedang mengambil minuman dan teh chamomile di areanya. "Hai, pengantin baru!" sapa Rashid. Ucap Dimitri singkat. "Tumben baru kelihatan, kemana saja?" ujar Rashid. "Tuan Sean kasih kami cuti 7 hari, jadi kami sibuk di dalam kamar," jawab Dimitri acuh tak acuh. "Mem, apa kalian sudah membuat tanda merah?" tanya Rashid. Dimitri diam saja. "Apa kau tak mendengarku?" Rashid duduk di hadapan Dimitri yang entah sedang sibuk apa. "Dengar," jawab Dimitri. "Jadi apa kalian sudah membuat tanda merah?" Rashid mengulangi ucapannya. "Belum," jawab Dimitri. "Kenapa belum? Ini sudah 3 malam. Apa saja yang kamu lakukan bersama istrimu? Memijat tubuhnya, menyisiri rambutnya dan mengeringkannya tiap kali istriku keramas. Lalu, aku membantunya mengenal masker wajah dan skincare," jawab Dimitri mengingat apa saja aktivitasnya bersama Suzana di kamar. Rashid melongo, matanya mengerjap berulang kali. "Apa ada pengantin baru yang seperti itu?" tanya Rashid excited. "Ada, kami." "Kenapa? Anehkah?" tanya Dimitri kalem. Rashid menggeleng. Dia mengambil gelas bersih di depannya lalu menuang air yang disediakan di area Dimitri. "Lalu apa yang dilakukan istrimu padamu?" Rashid penasaran. "Menikmati pelayananku," jawab Dimitri tetap kalem. "Apa di antara kalian tak ada yang bisa membuat tanda merah?" Dimitri menghentikan aktivitasnya menata barang-barang di areanya. "Sebetulnya apa yang kau maksud dengan tanda merah? Kau benar tidak tahu?" tanya Rashid. Dimitri menggeleng. "Apa sebelum menikah kau pernah pacaran?" Dimitri kembali menggeleng. "Oh, sama denganku. Tapi aku paham apa yang dimaksud tanda merah oleh Nona Lanita. Benar kau tidak paham?" Lagi-lagi Dimitri kembali menggeleng. "Kau mau tahu?" Dimitri ragu sejenak tapi akhirnya mengangguk. "Sini." Rashid meminta Dimitri mendekat padanya. Dimitri mendekat dengan setengah enggan. "Apa istriku tidak akan kesakitan?" tanya Dimitri saat mendengar bisikan Rashid. "Tak akan sesakit saat kau berhasil membuat gol di gawangnya. Percayalah, itu yang kubaca di artikel-artikel majalah dewasa," jelas Rashid. Dimitri muram. "Kenapa cemberut?" Rashid mengerutkan kening. "Aku belum berhasil membobol gawang lawan," curhat Dimitri. Rashid melongo. "Kau serius?" Kali ini Dimitri mengangguk. Rashid menepuk dahinya sedikit frustasi melihat nasib temannya. "Apa pertahanannya terlalu kuat?" tanya Rashid. Aku hanya bermain-main di sekitar gawang, menyundul bola, berguling di atas rerumputan lalu menikmati kecantikannya. Hanya itu?" Rashid merasa miris. Dimitri mengangguk. "Saat kau menciumnya, buatlah tanda merah itu di lehernya atau di area sini." Rashid menunjuk dadanya sendiri. Dimitri tampak berpikir. Hening. "Hei, kenapa kau yang mengatur dan mengajariku? Kau belum pernah pacaran ataupun menikah, Rashid!" Dimitri tiba-tiba mengomel. "Loh, sebagai teman yang baik aku memberimu saran," sanggah Rashid santai. "Memangnya kita berteman?" sumut Dimitri. "Terlalu! Kau mengabaikan keberadaanku di rumah ini." Rashid protes. "Pergi sana! Jangan sok mengguruiku, apalagi ingin tahu aktivitasku di dalam kamar bersama istriku." Omel Dimitri mengacungkan spatula. "Hei, ingat! 4 bulan masih lama, aku tak mau dipotong gaji hingga tinggal seperempatnya," ujar Rashid mengingatkan. Dimitri melempar spatula kasar.
Pergi dan berkencanlah dengan Hilda. Sungut Dimitri. Aku sudah mengencani anak-anaknya. Mereka cepat sekali akrab denganku. Kekeh Rashid. Kali ini Dimitri sedikit antusias. Benarkah? Rashid mengangguk. Aku sudah 2 kali ke rumah Hilda dan mengajak anaknya berenang. Kau tahu? Anaknya yang memintaku menemaninya berenang. Rashid tampak senang. Wah, bagus sekali. Kemajuan yang pesat. Kau pandai bermain strategi. Mendekati anaknya untuk bisa mendapatkan hati ibunya. Sahut Dimitri ikut senang. Dia lupa kalau sebelumnya merasa kesal pada Rashid. Rashid mengetuk-ngetukkan jari tangan di atas meja. Anaknya asik berenang. Kau mengobrol dengan Hilda, bukan? Rashid menggeleng. Aku ikut berenang. Hilda juga berenang? Tanya Dimitri. Tidak, dia tak ada. Aku pergi bertiga dengan anak-anaknya saja. Hilda tidak ikut. Jawab Rashid datar. Kemana dia? Di rumah ini, bekerja. Dia hanya menitipkan anak-anaknya saja padaku. Sahut Rashid tanpa ekspresi. Dimitri menatap iba pada Rashid. Tabahkan hatimu, kawan. Ujar Dimitri prihatin. Rashid hanya mengangguk seraya kembali meneguk air berkali-kali. Kamar Danisha dan Davin. Ma, Eils minta ampun, Eils hilaf, Ma. Aleska terduduk di lantai dan menautkan kedua tangan di dada seraya menunduk. Danisha terbaring lemas di pelukan Davin. Pak, hati Mama sudah bisa menerima Saskia, tapi kenapa saat hati Mama sudah ikhlas? Fakta siapa Saskia dan ulah Eils begitu menyakitkan. Aji Saka tentu akan menentang keras hubungan Eils dan Saskia. Pak, Saskia anak pembunuh istrinya, anak pembunuh adik iparmu sendiri, Pak. Lirih dan lemas suara Danisha. Davin membelai kepala Danisha penuh kasih. Siapa bilang Aji Saka menentang hubungan Aleska dan Saskia? Danisha memicing. Maksud Papa? Eyas, bukankah kamu ke kamar Papa dan Mama mau minta izin pergi ke Madura? Tanya Davin. Iya, Pa. Ma, aku sudah mendapatkan alamat Saskia di Madura dari Om Aji. Aku minta izin untuk membawa Saskia kembali. Danisha mengerjap. Membawa Saskia kembali? Ke sini? Tanyanya lirih. Aleska mengangguk. Danisha memejam. Ma, Saskia sedang mengandung cucu kita. Ucap Davin lembut. Cucu? Danisha membuka mata. Iya, kita akan punya cucu. Mama senang akan punya cucu, kan? Bisa jadi teman Mama di rumah. Tapi Saskia anak Evelyn, Pa. Renyek Danisha. Mama temui Aji Saka, cari tahu bagaimana Aji Saka memperlakukan Saskia meski dia tahu Saskia anak Evelyn. Usul Davin. Danisha cemberut. Dia menoleh pada Aleska. Anak lelaki kesayangannya akan menjadi seorang ayah dan dia akan menjadi seorang nenek. Ma, nanti siang aku berangkat ke Madura. Sudah pesan tiket dari kemarin. Ucap Aleska. Danisha diam. Dia mengerucutkan bibirnya pada Davin. Hari ini Papa temani belanja apa saja yang Mama mau, Swah. Ah, bosan belanja. Mama belanjakan untuk kepentingan pamer. Sekarang mau pamer pada siapa? Gerutu Danisha. Oh, betapa kecantikanmu sungguh paripurna, istriku. Davin mengecup pipi Danisha. Tapi kita bisa belanja perlengkapan bayi, calon cucu kita. Bagaimana? Tawar Davin. Danisha tampak berpikir. Sudah lama kita tidak beli perlengkapan bayi seperti saat aku mengandung Aleska, Pa. Nah, kita bisa belanja sekarang. Sean bilang, kita boleh di sini sampai rumah kita selesai direnovasi menjadi 3 lantai, Ma. Cucu kita pasti jadi kesayangan. Bagaimana jadi cucu kesayangan? Ada Lanita di rumah ini.
ujar Danisha. Lanita masih belum isi. Saskia sudah jelas sedang hamil sekarang, sahut Davin. Danisha tampak berpikir. Kita beli box bayi, mainan dan baju-baju yang lucu, Pak. Danisha tampak mulai antusias. Iya, yuk. Ajak Davin. Baiklah, sekarang saja yuk, Pak. Ajak Danisha. Davin mengangguk mantap seraya menciumi kedua pipi Danisha sementara tangannya memberi isyarat pada Aleska untuk segera keluar dan berangkat menemui Saskia. Kimbul berdehem dan duduk di sebelah Yanto yang sedang menonton televisi. Dia menyodorkan aneka makanan di atas meja untuk Yanto. Wah, kau sedang banyak uang. Yanto sigap membuka semua bungkusan makanan di atas meja. Apa kau masih mendengar suara-suara aneh lagi di dalam gudang? Tanya Kimbul. Yanto menggeleng. Kenapa pintu gudang dikunci? Tanya Yanto mencomot beberapa iris brownies. Dengar, di gudang itu sebetulnya ada seseorang. Jadi suara-suara yang kau dengar kemarin itu bukan hantu. Jelas Kimbul. Yanto pura-pura terkejut. Kau mengurung seseorang? Tanya Yanto. Kimbul mengangguk. Kenapa kau kurung? Gudang itu tak berjendela, gelap dan kumuh. Bisa mati orang itu kelamaan kau kurung dan tidak dikasih makan. Laki-laki atau perempuan? Tanya Yanto. Perempuan. Yanto menoleh. Tua atau muda? Yang jelas cantik meski sudah tak lagi muda. Sahut Kimbul. Siapa dia? Kenapa kau kurung di sana? Jangan sampai dia mati di dalam gudang, bisa berabe urusan. Saran Yanto. Makanya kau kuberitahu. Masalahnya aku harus pergi-pergian, ada urusan. Aku masih belum tahu mau diapakan sanderaku. Jadi kubiarkan teronggok di gudang. Kapan kau pergi lagi? Tanya Yanto. Sekarang. Kau jangan takut, dia manusia. Yanto hanya manggut-manggut seraya tetap mengunyah aneka jenis makanan di atas meja. Dia memasang ekspresi tak peduli dengan sandera Kimbul. Kalau dia bangun dari pingsannya, kau masuk saja, ini kuncinya. Pukul dia sampai pingsan lagi, oke? Yanto mengacungkan kedua jempol tangannya. Kimbul pun lekas pergi. Dia percaya pada Yanto tidak akan mencampuri urusannya. Yanto mengekeh. Dia sedang punya rencana lain lagi. Segera dia membuka gembok gudang. Lihat, ini kunci gembok. Yanto mengacungkan tangan pada Avelin. Avelin mengerang minta dibukakan lakban. Yanto membukanya. Aku haus dan lapar. Ucap Avelin memelas. Tunggu sebentar, Nyonya. Mengenai kunci borgolmu, aku punya kenalan seorang polisi. Dia punya kunci khusus yang bisa membuka semua jenis borgol. Apa ada kunci seperti itu? Tanya Avelin sangsi. Nyonya akan tahu kalau aku bisa membawakannya. Sahut Kimbul mulai melancarkan aksi. Ya sudah, sana mintalah kunci itu darinya. Desak Avelin. Tapi dia mata duitan sepertiku. Ambil uang di rumahku. Sahut Avelin. Rumahmu itu terlalu jauh. Nanti malam dia mau pergi ke Singapura, ada urusan. Tak akan keburu. Jadi bagaimana? Avelin mulai kesal. Bagaimana jika Nyonya berikan perhiasan yang Nyonya pakai sebagai bayaran untuk dia? Usul Yanto dengan wajah serius dan tampak sungguh-sungguh. Avelin mencari kesungguhan di wajah Kimbul. Kau sedang tidak menipuku, bukan? Selidik Avelin. Yanto menghela napas. Ini kunci gembok dari Kimbul temanku. Dia sudah memberitahuku bahwa di gudang ada sandera. Kau tahu? Besok pagi dia akan memindahkanmu ke tengah hutan, begitu rencana yang dia bilang padaku. Aku diminta menjagamu dan memukulmu lagi sampai pingsan jika menimbulkan suara-suara lagi seperti sebelumnya. Tutur Yanto lancar mengarang cerita. Ke hutan?
Avelan bergidik ngeri. Yanto mengangguk. Bagaimana? Kalau aku tak segera menemui temanku untuk meminta kunci borgol, esok pagi kau akan dibawa Kimbul ke hutan. Apa kau tak mau bebas malam ini? Mumpung Kimbul sedang pergi. Yanto memberi pilihan dengan sabar. Avelan tampak berpikir lalu pada akhirnya dia pasrah dan setuju dengan merelakan juga perhiasan di tubuhnya. Avelan mengizinkan Yanto melucuti cincin, gelang juga kalung emas berhias liontin berlian kesayangannya. Semoga ini cukup untuk menyuap temanku. Tunggulah di sini, jangan membuat kegaduhan. Titah Yanto. Aku haus. Ucap Avelan. Yanto sedikit banyak merasa iba pada Eve. Dia mengambilkan minuman dan kue-kue lalu menyuapi Avelan. Tak apa berbaik hati sedikit pada sandera Kimbul. Toh. Oke, suruh masuk tapi diteras saja, ya. Hilda mengangguk patuh. Lanita bangkit dari tempat tidur lalu merapikan rambutnya. Kemudian keluar kamar menuju teras. Halo? Sapa Marina renyah dan ramah. Halo? Balas Lanita tak kalah ramah meski dia sedikit heran. Lanita menyambut uluran tangan Marina dan duduk di depannya. Apa kabar? Tanya Marina. Baik, seperti yang kau lihat. Sahut Lanita. Ada keperluan apa menemuiku? Marina tersenyum. Sean sedang pergi, kan? Lanita mengangguk. Marina mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Apa ini? Tanya Lanita menerima amplop yang disodorkan Marina. Bukalah! Ucap Marina sembari tersenyum. Lanita membuka amplop lalu mengeluarkan isinya. Di sana ada beberapa foto Sean sedang berpelukan dengan wanita berambut pirang dan cantik. Apa ini? Gumam Lanita dengan wajah tegang. Itu di bandara. Kemarin Sean menjemput mantan kekasihnya saat di Paris dulu. Ucap Marina santai. Tidak mungkin, ini pasti hanya hasil editan. Perkalanita sangsi. Namanya Vanette, anak seorang pengusaha real estate di Perancis sana. Dia ada di salah satu apartemen pribadi milik Sean. Apartemen Imperial lantai 17 unit 224. Kau bisa tanyakan langsung pada Sean atau memeriksanya sendiri. Papar Marina lengkap memberi informasi perempuan yang ada di foto sedang berpelukan bersama Sean. 95. Lanita tertegun melihat foto-foto di tangannya. Aku tahu ini adalah bentuk efek seorang mantan perawat yang sangat terobsesi pada Sean. Maaf, aku tidak bodoh. Ucap Lanita seraya meletakkan foto-foto tersebut di atas meja. Marina tersenyum. Oke, kuakui aku memang salah satu yang memuja suamimu. Tapi sebagai sesama wanita melihat ini, hati kecilku tersentil. Sean yang kuduga setia ternyata mendua. Aku tetap masih memantau pergerakan Sean dan ya, kutemui hal ini ternyata. Jawab Marina santai. Lanita diam saja. Hatinya memang gamang tapi dia enggan menunjukkannya pada Marina. Begini saja, berapa nomor ponselmu? Aku akan langsung mengirim video lain sebagai bukti padamu. Bagaimana? Usul Marina seraya memberikan ponselnya pada Lanita. Awalnya Lani ragu berbagi nomor ponsel dengan Marina. Tapi tak ada salahnya juga dia pikir, siapa tahu Marina memang benar memberikan bukti lain. Lanita mengetikkan nomornya di ponsel Marina. Pembicaraan usai, Marina pun pulang. Lanita termenung melihat foto-foto tersebut. Tapi lalu dia mengambilnya dan menyimpannya dengan baik. Dia masih percaya pada Sean dan hanya menunggu bukti lain dari Marina. Tadi sore Sean memang pulang tapi jam 7 malam dia kembali pergi, hendak bertemu seseorang. Lanita tak banyak bertanya dengan siapa saja Sean bertemu. Tepat jam 11 malam, Sean pulang. Dia membawakan sesuatu untuk Lanita. Berlian lagi? Lanita pening. Dia lebih suka dibelikan makanan kecil sebetulnya daripada berlian. Kau tidak suka? Tanya Sean.
Berlianku sudah menumpuk dan aku tak begitu suka memakai banyak perhiasan kalau bukan menghadiri acara-acara besar atau acara penting. Sudah, simpan saja. Sean tersenyum seraya menuju walk-in closet. Ponsel Lanita berbunyi, ada pesan dari Marina. Sebuah foto dan video. Itu adalah foto dan video Sean malam ini jam 9. Dia bersama gadis bule yang Lanita lihat di foto pemberian Marina tadi sore. Keduanya ada di sebuah galeri berlian terkenal. Lanita melirik paper bag, nama galeri berlian yang sama. Apa Sean sedang menyuapku? Kenapa dia tidak memberitahuku dengan siapa dia bertemu tadi? Sayang, kau tadi bertemu siapa? Kenapa pulang membawa berlian lagi? Tanya Lanita. Sean diam tak menjawab, dia hanya mesen tipis seraya memakai piyama lalu menghampiri Lanita. Bertemu kawan lama? Sini, aku mau bicara denganmu. Sean merengkuh bahu Lanita menggiringnya ke tempat tidur. Kenapa wajahmu tegang? Tanya Lani. Ada yang mau aku sampaikan. Tapi janji kamu jangan marah, ya? Pinta Sean. Lanita mengangguk ragu. Sean menghela napas dalam. Aku punya teman di Paris. Perempuan. Nama Mia Vanette. Dia anak seorang pengusaha berlian. Dia sangat dekat denganku di Paris. Nah, Purple Diamond yang kuberikan padamu itu dia sendiri yang membawanya ke sini. Sean jeda sesaat melihat reaksi Lani. Membawanya sendiri ke sini? Tanya Lani. Dia datang ke Indonesia? Sean mengangguk. Tadi, aku bertemu dengannya. Dia minta diantarkan ke beberapa galeri berlian besar di ibu kota. Jadi, aku mengantarnya malam ini. Lanita mulai paham. Video yang barusan dia lihat cocok dengan cerita Sean. Terus kenapa aku harus marah kalau memang dia temanmu? Tanya Lanita. Masalahnya, Vanette sangat dekat denganku. Tapi dia selalu bebas memeluk dan menciumku. Lani terbelalak. Pelukan dan ciuman seperti apa? Sean tersenyum dan membelai kepala Lanita. Dia paham Lanita begitu lugu. Belum mengerti kebiasaan orang luar sana, pelukan dan ciuman adalah bentuk sapaan yang sangat biasa bagi orang sana. Bahkan selebritas tanah air pun kerap berlaku serupa. Tapi tidak bagi Lanita, dan Sean tahu Lanita adalah istrinya yang lugu dan pencemburu. Kamu sering lihat acara gosip di televisi dan serial barat, bukan? Nah, sering juga melihat mereka berpelukan dan saling mencium pipi kanan-kiri saat bertemu? Tanya Sean lembut. Lanita mengangguk seraya mengerucutkan bibir. Vanette selalu begitu padaku. Dan hanya Vanette yang kuizinkan berlaku seperti itu padaku. Ucap Sean. Kenapa? Tanya Lanita. Vanette sudah kuanggap adikku sendiri. Dia sebetulnya gadis broken home. Orang tuanya sangat super sibuk. Dia pernah melakukan usaha bunuh diri berkali-kali tapi selalu gagal. Kebetulan aku yang terakhir menemukannya sedang mencoba untuk bunuh diri. Aku penyelamat terakhirnya. Sejak itu kami dekat. Tapi di antara kami tidak ada hubungan lain selain hubungan kakak dan adik. Kasihan, lelaki yang mendekatinya hanya mengincar harta orang tuanya. Aku merasa memiliki kesamaan dengannya. Setiap wanita yang mendekat padaku, itu karena aku anak siapa dan apa yang kupunya. Tutur Sean panjang lebar. Jeda sesaat. Lanita mulai bisa mencerna cerita Sean. Apa dia tidak menyukaimu? Tanya Lanita. Sean menggeleng. Kami saling menyayangi, tapi tidak lebih. Vanette bahkan serius belajar bahasa Indonesia. Dia bilang ingin mencari lelaki Indonesia saat aku memutuskan tidak akan tinggal lagi di Paris. Dia merindukanku sebagai kakaknya dan dia ingin sekali berkunjung ke sini. Maka kemarinlah hari itu, dia datang tanpa pemberitahuan. Vanette menelponku saat tiba di bandara dan minta dijemput. Apa benar dia tidak memiliki perasaan apa-apa padamu? Lanita sedikit sangsi. Sebetulnya aku masih ada hadiah satu lagi. Itu adalah hadiah pernikahan untuk kita dari Vanette. Dia ingin bertemu denganmu.
Tapi aku harus bicara denganmu baik-baik. Vanete sangat manja padaku. Aku hanya takut kau salah paham, sayang. Percayalah, Vanete hanya menganggapku kakak. Sean tampak bersungguh-sungguh. Dia tinggal di mana sekarang? Tanya Lanita. Sean menyebutkan nama apartemen miliknya lengkap dengan unit yang cocok dengan apa yang dikatakan Marina. Bukan hanya unit. Apartemen Imperial memang salah satu apartemen milik Seanda Goldland Realty. Lanita mulai paham dan percaya. Jadi sayang, aku minta maaf kalau baru kuceritakan tentang Vanete. Saat melihat Saskia, aku teringat Vanete. Kupikir Saskia benar adikku dan aku senang aku punya adik sedarah yang bisa bermanja-manja padaku seperti Vanete. Kapan kau akan mempertemukanku dengan Vanete? Tanya Lanita. Awalnya dia keberatan tinggal di apartemen. Dia ingin segera bertemu dengan kakak iparnya, kamu, dan ingin tinggal di sini selama dia di Indonesia. Tapi aku harus bicara dulu padamu tentu saja. Lanita menghela napas lega. Ingin tertawa saja mengingat usaha Marina untuk membuat kisruh rumah tangganya ternyata sia-sia. Ya ajaklah dia ke sini. Aku tak apa-apa. Jawab Lanita akhirnya. Yakin kau bisa menerima kemanjaan dia nanti? Tanya Sean. Lanita tersenyum dan mengangguk. Berapa usianya? Tanya Lani. 4 tahun di bawahmu. Dia baru masuk senior high school. Lanita mengembuskan napas lega. Aku haus, aku ke pantry dulu. Stak air mineral habis di kamar. Terima kasih karena sudah membicarakan hal ini denganku. Lanita mengecup kedua pipi Sean lalu bergegas keluar kamar. Di pantry, Lanita melihat Susanna sedang berdiri termangu di depan lemari es yang terbuka. Ah, kebetulan. Susanna pernah diajak Sean tinggal di Paris. Aku coba tanya Susanna tentang Vanete. Sus! Panggil Lanita. Sedang apa bengong di depan lemari es? Nona. Aku bingung mau makan camilan apa. Dimitri sedang manja ingin dibawakan camilan. Susanna mengambil beberapa buah akhirnya. Sus, kau kenal Vanete? Tanya Lanita to the point. Vanete? Oh, adik angkat Tuan Sean di Paris. Kenapa dengannya, Nona? Tanya Susanna seraya menuang air jeruk yang sudah tersedia di atas meja makan. Dia ada di Indonesia. Ucap Lani. Susanna terbelalak. Nona Anet datang ke sini? Kapan? Kemarin. Kenapa Tuan Sean tak memberitahuku? Gerutu Susanna. Susanna dan Dimitri kan sedang bertelor, ada di kamar terus. Kikik Lanita. Susanna diam, dia tampak serius wajahnya. Nona, begini. Nona Vanete sangat manja pada Tuan Sean. Jika Tuan mengajak Non Anet ke rumah ini, harap dimaklum. Percayalah, hanya Nona Anet satu-satunya perempuan yang Tuan Sean izinkan bergelayut manja di lengannya dengan bebas. Tapi hubungan mereka murni hanya sebatas kakak dan adik. Ada kisah pilu tentang Non Anet sebetulnya. Sean sudah cerita, tenang saja. Potong Lanita. Susanna menghela napas lega. Nona Anet masih remaja, masih sekolah. Benar-benar dia manja sekali Non pada Tuan Sean. Apa Nona Lanita apa-apa? Tak apa-apa, Sean anak tunggal. Mungkin dia memang senang memiliki seorang adik. Asalkan benar hubungan mereka memang sebatas kakak dan adik. Jawab Lanita. Aku jamin dan pastikan, hubungan Tuan Sean dan Nona Anet memang murni sebatas kakak adik. Percaya padaku, Non. Susanna berkata mantap. Lanita kini benar-benar lega mendengar ucapan Susanna. Susanna adalah tangan kanan Sean yang handal dan sangat bisa dipercaya dan Lani percaya dengan ucapan Susanna. Kau tahu, tadi Marina datang ke sini. Apa? Marina mantan perawat kemarin itu? Susanna terbelalak. Mau apa lagi dia datang ke sini? Lani menceritakan semuanya pada Susanna. Susanna hanya bisa menggeleng dan menepuk dahi.
Non, kita kerjai saja Marina. Bagaimana? Kikik Suzana. Kerjai bagaimana maksudmu? Tanya Lanita. Ya kerjai saja seolah-olah non Lanita termakan oleh pancingannya. Ceritakan juga pada Tuan. Kita lihat sampai mana usaha Marina membuat kisru rumah tangga kalian. Sepertinya seru, non. Kekeh Suzana. Wanita mesem. Iya, ya. Sepertinya seru. Oke, good idea. Aku akan berpura-pura termakan omongannya dan Sean harus bisa kerja sama denganku. Kikik Lanita. Suzana dan Lanita terkikik berdua dalam gelap di panci saat itu. Membayangkan mengerjai Marina sepertinya akan